Halo Andreas Lovers, ketemu lagi ya sama Bang Andreas di sini. Dan seperti biasa, kali ini Bang Andreas akan menceritakan sebuah perjalanan motor yang sudah lama terpasang full fairing dari saya ya. Ini motor kemarin lebaran pas masih corona ya. Ini proses ke pemasangan full fairing ini ya. Vixen lama full fairing R25. Nah, seperti inilah. Buat kalian yang belum nonton videonya untuk proses pemasangannya, silahkan ditonton aja di video, sudah ada, silahkan ya. Terus di sini ya, di sini untuk firing tersebut sudah berusia 1 tahun ya. Lebaran kemarin sama lebaran sekarang itu, walaupun sekarang belum lebaran tapi udah mendekati lebaran karena tinggal sekitar 7 harian lagi ya menjelang lebaran. Ya, di sini mari kita servis motor ini yang seperti di video tadi pas dalam perjalanan saya jelaskan bahwa di situ saya akan men-setting ulang ya, akan men-setting lagi fairing ini. Karena kenapa? Karena ini udah berisik buat jalan karena udah berusia 1 tahun. Nah, di sini sebelum kita proses ke penservisan, dan di sini tadi saya sudah pasang. Apakah itu? Yaitu adalah tabung shock variasi ala-ala ya. Ini kanan kiri ya udah berhasil ya pasang, dan ini saya bikin sendiri ya. Ini sebelah sini juga udah kepasang tuh kan. Kelihatan lebih mantap gitulah. Ya udah, langsung saja kita proses yang selanjutnya. Ya, sebelum firing kita setting ulang. Terlebih dahulu kita pasang ini. Apakah ini? Emas ini ya. Ini adalah cover shock depan yang saya buat khusus buat Vixen ya. Vixen lama, Vixen new, Vixen R ya. Tentunya ukurannya sama, tapi kalau Bison CB150R nanti ada yang sedikit beda. Kalau Bison ininya lebih gede, jadi ukuran ininya juga nanti bikinnya lebih gede ya. Untuk harga sama saja seperti kemarin. Ini sebelum kita pasang ya, terlebih dahulu selebornya kita lepas dulu ya. Selebor sudah berhasil kita coplok ya. Selebor udah dicoplok dan kita ukur-ukur ini. Kan ini masih polos ya, belum saya gambar dan belum saya potong buat tempat dudukan baut-bautnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita proses ke pembikinan bentuk seperti ini. Kita skip saja videonya, dan setelah saya potong nanti saya kasih lihat lagi. Nah, jadi seperti tadi ya. Untuk proses pemotongannya sekarang sudah selesai. Ini seperti ini ya. Mana gambarnya? Burs. Oh ya, seperti ini. Jadi ini bagian dalam, nanti ini masuknya ke tempat baut seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti nempelnya ke sini gitu. Nah, ini udah berhasil saya potong, dan sekarang coba kita pasang seperti apa jadinya kalau cover shock dipasang di Vixen lama ya. Gimana cara megangnya HP? Ya, saya taruh saja dulu. Nah, jadi setelah terpasang seperti ini ya jadinya ya. Nah, ini adalah cover shock ala-ala gitu. Saya bikin sendiri, tapi ini dapat orderan dari motor Vixen lama dari si bosnya yang berasal dari Jogja. Tapi sekarang yang lagi tugas di Temanggung ya. Nah, seperti ini proses pemasangannya itu nggak ribet, cuman ini kan udah ada belahannya ya di dalam, kelihatan. Nah, udah ada belahannya, jadi tinggal kita renggangin dan kita masukin ke dalam, langsung nempel gitu aja. Ini udah kenceng nih, udah nggak bakalan lepas ini ya, udah kenceng. Dan sekarang masih satu ini kita pasang di sebelah sini. Dan seperti tadi kita perlu dilubangin lagi ininya biar bisa nempel seperti yang sebelah sana. Ya wes, kita lanjut saja ke pemotongan.
Oke bro, dan ini videonya kita lanjut. Setelah tadi pemasangan cover shock udah berhasil kita pasang seperti ini ya. Ya untuk lihat detailnya nanti saja ya, karena ini masih tertutup ya. Dan untuk mengatasi firing yang gembrobyok goyang-goyang, kita lepas bracket dan bracket penyangga kepala depan ini saya lepas total ya. Setelah ini terlepas dan ternyata ya seperti yang saya duga dari awal, terjadi berisik untuk firing seperti ini ya. Analisa saya adalah bracket sama pembautan, dan untuk bracketnya sudah berhasil saya lepas seperti ini dan kelihatannya utuh ya, tapi silakan. Seperti yang saya duga sebelumnya, kalau permasalahan gembrobyok atau bunyi berisik pada firing, faktor utamanya adalah bracketnya seperti ini. Setelah saya lepas dan ternyata ininya benar-benar patah ya. Sekarang kita cabut, nah seperti ini. Jadi ini kan pakai las listrik ya, kenapa bisa patah? Karena ini kemakan usia, terus kena hujan, jadi berkarat seperti ini. Mana fokusnya mana? Ya pokoknya berkarat gitu. Ini kameranya kurang fokus. Nah seperti ini. Jadi kalau las-lasan yang tidak dicat itu menimbulkan karat ya. Ini kan ada las tambahan udah disetting, tapi ini enggak jadi, putus lagi. Yang putus di bagian sini seperti ini. Jadi nanti kita pergi ke tukang las, kita las lagi, dan setelah itu kita pasang sambil cek-cek yang lain. Dan seperti ini kondisi motornya sekarang. Ya mungkin cukup lumayan lama waktunya. Ini di sini ada part-part yang sudah saya lepas. Seperti ini dari depan ya. Langsung saja kita skip videonya dan kita lari ke tukang las untuk menyambung bracket yang patah ya. Ya untuk proses servisnya sekarang sudah beres. Tadi kendalanya yaitu di bracket seperti dugaan saya, yaitu bracketnya patah. Terus sudah berhasil dilas dan ditambahin biar lebih mantap lagi. Sekarang sudah naik beres semuanya, udah jos. Coba nyalakan kontak dulu apakah udah benar-benar normal. Nyalain lampu depan, nyala ya. Ini udah berhasil kita pasangin seperti semula. Dan tadi ini getarnya cukup parah ya, cukup parah, dan sekarang ini udah ada tambahan-tambahan baut, jadi lebih kencang, lebih bagus daripada yang tadi. Yaitu di sini ada stikernya ya, Andreas Taudosa, Putra Rahayu, dan WA-nya juga ada di sini. Untuk kalian yang minat pesan silahkan dicek aja di nomor-nomor tersebut. Gambarnya bosok bures. Nah seperti ini ya. Untuk kelihatan nampak lebih jauhnya motornya seperti ini. Ini udah 1 tahun pemakaian ya, 1 tahun pemakaian, dan ini dulu pemasangan di tempat saya, dan ini sekarang servisnya di tempat si bosnya. Jadi saya yang datang langsung ke alamat si bosnya gitu, sekalian sambil jalan-jalan ya. Dan di sana ada motor saya yang tadi buat berangkat ya. Ini seumuran, ini 2009, kalau dia 2011 ya, kakak beradik gitu. Dan tadi untuk proses pemasangan cover shock hasilnya seperti ini ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis saja di komentar ya. Mantap atau enggaknya silahkan ditulis di komentar. Untuk yang minat cover shock bisa coret-coret saja di bawah saja di komentar atau di WA nomor yang tadi ada di stiker ya. Ini kondisinya masih sangat buluk ya, masih kotor banget. Soalnya tadi tangannya kotor, ini warnanya putih dan diemek-emek terus, jadi kotorannya nempel kemana-mana ya. Ini nanti biar glowing dikasih skincare, dicuci biar glowing ya. Dan ada ininya, nggak tahu ini namanya apa. Aneh aja ini. Ini buat terbang nanti, buat jalan-jalan jauh, ini dihidupin nanti biar kecepatannya naik 150%. Seperti inilah kondisi selama 1 tahun pemakaian.
Dari warna masih mengkilap, dari bodi juga masih rapi. Cuman kendala udah lama sih, jadi agak ebrek-ebrek ya. Dan ini udah di servis lagi di bagian depan. Untuk bagian belakang kami nggak servis karena nggak ada kendala ya. Bagian depan servis total, dilepas full firing, bracket setting ulang, jadi pasang lagi. Nah, seperti itulah video dari Andreas Taudosa untuk saat ini. Proses servis ke pemasangan full firing Vixen 2009 R25. Servis langsung di Temanggung, lereng Sumbing ya. Mana Gunung Sumbingnya? Nanti dulu kita lihat dulu. Dan ternyata Gunung Sumbingnya nggak kelihatan karena tertutup awan ya. Ini udah jam 2 sore ya. Jadi tadi saya nyampe sini sekitar jam 7. Proses mulai proses pembongkaran yaitu jam 8, jam setengah 9 kurang lebih ya. Ini nanti buat perjalanan pulang pakai ini. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya, Andreas Taudosa. Yang suka sama video saya silahkan di like ya, di like, di subscribe, dan di komentar. Subscribe bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar Anda itu tahu setiap saya upload video tentang Andreas Taudosa. Untuk yang sudah subscribe ya, bila ada pemberitahuan ya silahkan ditonton sampai dengan selesai. Untuk komentar silahkan di komen seperti apa sih proses pemasangan atau keluhan apa dari motor Anda sekarang ya. Silakan komentar saja di situ. Andreas Taudosa, dadah.